Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahsan Haji Saputra, NIM 43010210166 dari Prodi KPI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 pemimpin Islam yang setelah Rasul meninggal. Kepemimpinannya silih berganti sehingga Islam masuk ke dalam periode dinasti Umayyah. Dakwah Islam selalu mengalami tantangan-tantangan yang fundamental, serta setiap fase memiliki prestasi gemilang yang patut dibanggakan. Fenomena dakwah pada era Khulafaur Rasyidin. 1. Adalah Futuhat Islamiyah, perluasan wilayah. Hal ini menggunakan pendekatan politik. Adapun wilayah pada masa Abu Bakar As-Siddiq adalah Bahrain, Qatar, Kuwait, Irak. Pada masa Umar bin Khattab adalah Persia, Iran, Syam, Suriah, Palestina, dan Yordania. Pada masa Utsman bin Affan adalah Afrika. 2. Setiap periode harus unsur sustainable atau keberlanjutan kepemimpinan. 3. Ada gerakan pengumpulan Al-Quran. 4. Islam masuk ke Irak, Syam, Yordania, Palestina, dan lain-lain. 5. Pada masa Utsman, Islam masuk ke Afrika atau Abdullah bin Sa'ad. Apa yang mendasari dakwah Islam berkembang pesat? 1. Berhadapan dengan otoritas politik yang kuat, yakni Romawi kuno atau ada persaingan. 2. Kebagusan Islam atau kebaikan agama Islam yang diajarkan ketika itu, berbeda dengan kekuasaan Romawi. 3. Disebarkan secara baik dan tegas kepada orang yang ingin merusak Islam. 4. Kepemimpinannya Islam yang baik, ajaran-ajarannya baik, dan lainnya. 5. Tidak mengenal sistem kasta yang egaliter atau sama derajat. Tantangan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Ada para pembangkang, ada nabi palsu, ada yang memerangi orang yang tidak membayar zakat. Umar juga melakukan pemberdayaan para pejabat politik untuk berdakwah. 2. Utsman bin Affan atau bangsawan. Harta digunakan untuk kepentingan dakwah seperti Khadijah. Melakukan dakwah sampai ke Afrika, Mesir, dan Afghanistan. 3. Ali bin Abi Thalib. Terpecahnya golongan Ali karena adanya polemik kepemimpinan Ali, yaitu Khawarij, Syiah, dan Muawiyah. Terjadi perang yang sangat besar, yaitu Perang Siffin. Metode dakwah Khulafaur Rasyidin. 1. Bekerja dengan maksimal. 2. Meneruskan para pendahulunya. 3. Mengikuti tradisi yang sudah ada. 4. Tidak mengutamakan kekerasan. 5. Gerakan Islam kepada umat. Contoh fenomenanya adalah nabi palsu. Maraknya orang-orang yang mengaku sebagai nabi akhir-akhir ini ternyata telah diprediksi Rasulullah SAW. Meski dalam Al-Quran dan hadis telah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan penutup. Namun di setiap zaman dan waktu terus bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 40 berfirman, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah rasul dan penutup para nabi. Rasulullah pun bersabda, aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku.
Prediksi akan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi diungkapkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Sesungguhnya akan ada 30 orang pendusta di tengah umatku. Mereka semua mengaku nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahku. Di era kepemimpinan Rasulullah SAW sudah muncul seorang pria asal Yaman yang bernama Abhalah bin Ka'ab bin Gaus Al-Kadzab. Ia mengklaim dirinya sebagai nabi. Selain itu, di Yamamah juga muncul nabi palsu bernama Musailimah bin Sumamah bin Habib Kadzdzab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.